Ya, pemirsa, emiten solusi dokumen sekuritas PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk atau JTPE berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai fantastis mencapai 200 miliar rupiah. Aksi korporasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga di pasar sekaligus menunjukkan optimisme perseroan terhadap prospek bisnis di masa depan. Langkah strategis diambil oleh PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk guna meningkatkan kepercayaan investor. Manajemen JTPE mengumumkan rencana buyback saham dengan alokasi dana maksimal 200 miliar rupiah. Perseroan membidik sekitar 339 juta saham dari pasar dengan harga maksimal ditetapkan sebesar Rp850 per saham atau berada di atas harga pasar saat ini yang berkisar di level Rp625. Rencana besar ini akan terlebih dahulu dimintakan persetujuan pemegang saham melalui RUPS yang dijadwalkan pada 29 Mei 2026 mendatang. Sesuai regulasi OJK, periode pelaksanaan buyback akan berlangsung selama 12 bulan hingga Mei tahun 2027. Dalam aksi korporasi ini, JTPE menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai perantara pedagang efek untuk mengeksekusi pembelian saham di bursa. Manajemen JTPE memastikan bahwa aksi ini tidak akan mengganggu likuiditas saham di pasar. Hingga Maret 2026, porsi free float perseroan masih berada di level 20,15%, sehingga tetap memenuhi ketentuan minimal 15% meskipun buyback dilakukan secara maksimal. Upaya ini diharapkan dapat menyelaraskan kondisi pasar dengan fundamental perusahaan yang solid di sepanjang tahun 2026 ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, produsen keju PT Mulia Bogaraya Tbk atau Procis memastikan belum akan menaikkan harga jual produk. Dan kebijakan ini diambil meski dihadapkan pada tekanan biaya produksi dan juga kondisi ekonomi global. Manajemen Procis menegaskan keputusan untuk tidak menaikkan harga produk dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis. Langkah ini dinilai penting agar produk tetap terjangkau dan volume penjualan dapat terjaga di pasar massal. Untuk menutup potensi kenaikan biaya, perusahaan mengandalkan strategi efisiensi operasional termasuk optimalisasi produksi dan distribusi. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menjaga margin tanpa harus membebankan kenaikan harga kepada konsumen. Di tengah strategi tersebut, Procis masih mampu mencatatkan kinerja positif dengan penjualan mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah pada 2025, tertumbuh lebih dari 19%. Laba bersih juga meningkat lebih dari 22% menunjukkan fundamental bisnis yang solid. Keputusan menahan harga juga menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan pangsa pasar di tengah persaingan industri makanan yang semakin ketat. Dengan harga yang stabil, perusahaan berharap dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan menjaga posisi sebagai salah satu pemain utama di pasar keju nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten furnitur PT Citos International Tbk atau CINT menargetkan pertumbuhan kinerja di tahun 2026. Perusahaan membidik kenaikan pendapatan sebesar 8% di tengah pemulihan industri furniture nasional. PT Citos International Tbk menargetkan pendapatan sekitar 560 miliar rupiah pada 2026 atau tumbuh 8% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga membidik laba bersih sekitar 35 miliar rupiah. Target ini menunjukkan optimisme manajemen terhadap permintaan pasar yang mulai membaik. Sepanjang 2025, Citos mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 12% menjadi lebih dari 518 miliar rupiah dengan laba bersih yang juga melonjak signifikan. Kinerja ini didorong oleh kuatnya permintaan dari segmen pendidikan dan perkantoran yang menjadi kontributor utama pendapatan. Untuk mencapai target 2026, perusahaan menyiapkan berbagai strategi, mulai dari peningkatan penetrasi pasar institusi seperti sekolah dan perusahaan, hingga pengembangan produk baru yang lebih inovatif. Selain itu, Citos juga mengalokasikan belanja modal untuk modernisasi mesin dan otomatisasi produksi demi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Seiring pemulihan industri furnitur domestik, permintaan produk diprediksi terus meningkat, terutama dari sektor pendidikan dan perkantoran. Dengan strategi efisiensi dan ekspansi pasar, Citos optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat posisi di industri furnitur nasional ke depan. Berbagi sumber IDX Channel.
Ya pemirsa, emiten tambang PT Central Omega Resources Tbk atau DKFT terus memacu produksi biji nikel di tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menangkap peluang dari pergerakan harga nikel global dan juga perubahan kebijakan dalam negeri. DKFT memproyeksikan penjualan biji nikel sekitar 1,93 juta wet metric ton pada 2026, meski angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 3,02 juta wet metric ton. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian strategi produksi di tengah kondisi pasar dan kebijakan yang berubah. Kinerja DKFT diperkirakan akan didukung oleh potensi kenaikan harga nikel global, serta penerapan formula harga patokan mineral baru yang dapat meningkatkan nilai jual biji nikel jenis limonit. Faktor ini menjadi katalis penting bagi pendapatan perusahaan di tahun ini. Seiring strategi tersebut, DKFT menargetkan pendapatan mencapai sekitar 1,6 triliun rupiah, dengan laba bersih diproyeksikan menembus 629 miliar rupiah pada 2026. Target ini menunjukkan optimisme perusahaan meski dihadapkan pada fluktuasi harga komoditas global. Di tengah tantangan seperti oversupply dan volatilitas harga global, industri nikel masih memiliki prospek positif, didorong permintaan dari sektor baja dan baterai kendaraan listrik. Dengan strategi penyesuaian produksi dan efisiensi, DKFT berupaya memanfaatkan momentum ini untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dengan pengenaan pajak kendaraan listrik. Kemenperin berharap kebijakan ini tidak berdampak pada penjualan dan produksi kendaraan listrik di tanah air. Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait kebijakan Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang menghapuskan pembebasan biaya Rp0 untuk kendaraan listrik. Baik pajak kendaraan bermotor atau PKB maupun bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian Setia Diarta berharap kebijakan ini tidak berdampak signifikan pada penjualan dan produksi kendaraan listrik di tengah upaya pemerintah mendorong penggunaan energi bersih. Mudah-mudahan kenaikan ini tidak berimplikasi besar pada penjualan yang nanti akhirnya pada produksi mobil listrik di Indonesia. Setia Diarta memastikan pihaknya masih menunggu keputusan final pemerintah terkait skema insentif pajak kendaraan listrik. Kementerian berharap dukungan non-fiskal tetap diberikan guna menjaga keberlanjutan industri kendaraan listrik. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, sementara itu Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengenaan pajak kendaraan listrik. Pelaku usaha berharap kebijakan tersebut tidak berdampak pada industri kendaraan listrik. Terkait Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang menghapuskan pembebasan biaya Rp0 untuk kendaraan listrik, baik pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mengatur besaran pajak PKB dan BBNKB. Pelaku usaha menginginkan adanya kesepahaman dengan pemerintah daerah terkait besaran pajak yang akan diterapkan. Pengenaan pajak kendaraan listrik juga diharapkan tetap menjaga kestabilan iklim investasi, sehingga kebijakan yang diterapkan pemerintah tak berdampak buruk bagi dunia usaha otomotif. Kita lebih banyak berbicara dengan Pemda ya, dan dengan Pemda itu kita sampaikan adanya peningkatan pengenaan pajak ya, kan berarti tadi disinggung oleh Pak Tata juga ya, bahwa cost of ownership-nya itu jadi meningkat. Nah itu kan juga seberapa besar mereka bisa mentolerir. Nah di sisi lain pembeli kendaraan listrik itu kan cenderungan kelas menengah atas ya. Namun ya tadi saya juga sampaikan secara gamblang, kalau kita lihat trennya EV ini kan sudah positif ya. Dan ini juga bukan soal industri semata, tapi ini juga soal pengurangan subsidi bahan bakar, kontribusinya terhadap lingkungan hidup, masa depan dan polusi di kemudian hari ya untuk masa depan dari generasi muda. Sebaiknya ini bila ada ruang untuk dipertimbangkan kembali juga arahnya kepada kebijakan-kebijakan yang tidak berdampak pada perlambatan dari itu.
Kebijakan penghapusan pajak bagi kendaraan listrik diharapkan tidak berdampak signifikan terhadap penjualan kendaraan listrik. Terlebih di tengah lonjakan harga minyak dunia dan target pemerintah menekan angka net zero emission. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemerintah akan mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa hingga 14.000 km, menekan biaya logistik serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dan untuk membangun tambahan jaringan jalur kereta api di luar Jawa dibutuhkan investasi Rp1.200 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Pemerintah akan mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa hingga 14.000 km. Langkah strategis ini bertujuan untuk menekan biaya logistik serta mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memperkuat konektivitas nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, ketimpangan besar dalam pengembangan kereta api ini membuat angkutan penumpang kereta api baru mencapai 4% dan angkutan logistik hanya 1%. AHY menyebut untuk membangun tambahan jaringan hingga serta reaktivasi jalur kereta api di luar Jawa ini dibutuhkan investasi fantastis mencapai 1.000 triliun hingga Rp1.200 triliun hingga 2045. Kita ketahui bahwa kereta merupakan moda transportasi yang juga sangat diharapkan bisa bukan hanya membantu mobilitas manusia, tapi juga untuk barang atau logistik. Kereta antar kota, kereta antar provinsi, tapi juga sekali lagi kereta yang bisa meningkatkan produktivitas berbagai daerah karena kita bisa menurunkan biaya transportasi logistik. AHY mendorong peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran transportasi publik secara proporsional. AHY mendorong peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran transportasi publik secara proporsional serta melibatkan peran swasta. Pembangunan infrastruktur ini juga tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pusat ekonomi wilayah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah Indonesia dan Tiongkok telah merampungkan proses negosiasi restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Kesepakatan tersebut tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Ya, Menteri Purbaya mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Keuangan Tiongkok untuk memastikan hasil negosiasi tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang, sehingga pihak Cina tidak perlu meragukan tanggung jawab Indonesia dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menambahkan beban kerugian dari proyek WUS turut dirasakan oleh perusahaan-perusahaan dari kedua negara yang terlibat, sehingga masing-masing pihak tetap menanggung dampak finansial secara bersama. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan Cina di situ, itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Cina kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan Cina, sudah diputuskan, tinggal diumumkan, jadi pihak Cina nggak usah khawatir. Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Kan kredibilitas kita ini. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan ketegangan geopolitik global yang berpotensi menekan kondisi ekonomi nasional. Puan menekankan langkah antisipatif sangat diperlukan agar tekanan ekonomi tidak semakin dirasakan oleh masyarakat luas dan berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah diminta memastikan kesiapan kebijakan, termasuk dalam mengelola harga energi agar tetap berkeadilan. Pemerintah juga diminta menyiapkan berbagai skenario mitigasi dalam menghadapi dinamika global yang masih belum pasti. Puan menilai meski Indonesia tidak selalu terdampak langsung, kesiapsiagaan tetap menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Memang DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan yang akan terjadi, karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop. Namun sebagai negara yang walaupun tidak
secara langsung terimbas, kita harus siap mengantisipasi dan memitigasi.